Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azizatul Husna dari SD Negeri Sayung 3, calon guru penggerak angkatan 10, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya membuat tugas tentang modul 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik nomor 1 dengan soal atau dengan judul apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi sebelum saya mempelajari, sebelum saya tahu tentang modul 1.1, itu yang pertama, 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian yang kedua, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Nomor 3, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang keempat, suasana kelas yang tertib dan tenang. Siswa yang memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Yang kelima, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu menurut pendapat saya ya, yang pertama itu merubah pemikiran dan yang kedua itu merubah perilaku. Yang merubah pemikiran yaitu contohnya yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nomor 2, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya. Nomor 3, siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada siswa. Yang kelima, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Misalnya ketika anak mengemukakan pendapat, kemudian anak berkreasi dan memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi ya. Kemudian yang merubah perilaku anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tadi yang pertama kan sudah saya jelaskan, kalau yang pertama itu merubah pendidikan. Kemudian yang kedua itu merubah perilaku. Misalnya, 1. Membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik agar motivasi dan semangat belajar siswa meningkat.
2. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Lebih cermat dan teliti dalam melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang sudah saya pelajari atau yang sudah saya terapkan di kelas saya, itu yang pertama, 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Jadi siswa itu lebih semangat, lebih antusias dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan capaian profil pelajar Pancasila. 3. Menerapkan pembelajaran sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 4. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 6. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 7. Mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya P4 kita belajar tentang bermain peran dakon, kemudian misalnya ada P4 kita belajar tentang tari jaranan dan lainnya. Kemudian kesimpulan dari modul 1.1 koneksi antar materi. Yang pertama, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Nomor 2, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3, pendidikan sejatinya adalah berpusat pada siswa. Selanjutnya adalah contoh penerapan di sekolah. Kegiatan anak yang sudah saya terapkan sesuai dengan modul 1.1 penerapan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam bahagia dan tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Salam bahagia Tetap dan semangat tetap semangat untuk Bapak Ibu dan Ibu guru, guru calon hebat. guru Jangan penggerak lupa angkatan 10. like, comment, Jangan lupa share, like, and subscribe. comment, Terima share, dan kasih. subscribe. Tetap Terima semangat. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.